Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rizky Artagursinga dengan NIM 22032028. Pada kali ini saya akan melanjutkan tugas video yang kelima yang akan membahas mengenai aspek produksi. Sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kali ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas video dari mata kuliah rancangan usaha agribisnis dosen pengampu Bapak Wahyu Isnanda Nasution SST MPD. Nah, langsung saja ke materi yang di sini saya akan membahas mengenai aspek produksi. Setelah kita membahas mengenai latar belakang, visi misi, deskripsi produk, analisis SWOT, dan selanjutnya kita akan membahas aspek produksi. Nah, aspek produksi dalam suatu bisnis merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan operasional dan daya saing perusahaan. Secara umum, aspek produksi merujuk pada seluruh proses dan aktivitas yang terlibat dalam mengubah bahan mentah atau input menjadi produk jadi atau layanan yang siap dijual kepada konsumen. Ini berikut adalah penjelasan mengenai aspek produk kunci dalam aspek produksi. Yang pertama ada jenis sistem produksi. Maksudnya itu sistem produksi yang diterapkan berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas proses operasional. Nah, di sini ada beberapa jenis sistem produksi. Yang pertama itu ada produksi massal. Maksudnya itu melibatkan produksi dalam skala besar dengan standar tertentu seperti di industri otomotif dan elektronik. Selanjutnya ada produksi pesanan atau job order production. Maksudnya itu produksi dilakukan berdasarkan permintaan khusus konsumen, misalnya jasa tailor atau interior design. Selanjutnya ada produksi batch atau batch production. Produksi dibuat dalam kelompok. Maksudnya itu dalam jumlah tertentu seperti dalam industri farmasi atau makanan. Selanjutnya ada produksi berkelanjutan. Maksudnya proses produksi berjalan terus-menerus tanpa henti, biasanya diterapkan pada industri dengan kebutuhan tinggi seperti minyak dan gas. Yang kedua ada input produksi. Maksudnya itu aspek produksi dimulai dari pemilihan input yang tepat. Input ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Di sini pun ada pula pengelompokannya itu. Yang pertama bahan baku. Maksudnya itu material utama yang diperlukan untuk membuat produk, misalnya kain untuk pakaian. Yang kedua ada tenaga kerja. Maksudnya itu sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi, baik langsung seperti pekerja pabrik maupun tidak langsung seperti manajer produksi. Yang ketiga ada mesin dan teknologi. Maksudnya itu peralatan dan sistem otomatisasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi produksi. Selanjutnya ada modal. Maksudnya itu sumber dana yang diperlukan untuk pengadaan bahan baku, teknologi, dan tenaga kerja. Selanjutnya ada informasi dan pengetahuan. Maksudnya itu riset dan inovasi untuk meningkatkan proses dan produk. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, perencanaan produksi. Maksudnya itu perencanaan produksi merupakan langkah strategis untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Nah, adapun elemen pentingnya, yang pertama ada processing atau peramalan. Nah, maksudnya itu kita memprediksi permintaan pasar di masa yang mendatang
untuk menentukan jumlah dan jadwal produksi. Selanjutnya ada routing. Maksudnya itu menentukan jalur atau tahapan yang harus dilalui produk dalam proses produksi. Selanjutnya ada schedule. Schedule maksudnya itu mengatur jadwal waktu untuk setiap tahapan produksi sehingga proses dapat berjalan efisien. Selanjutnya ada dispatch atau penerbitan perintah kerja kepada bagian atau departemen tertentu untuk memulai produksi. Manajemen operasional mengatur semua aktivitas agar proses berjalan dengan optimal. Pengendalian yang pertama ada pengendalian persediaan. Yang itu maksudnya menjaga keseimbangan antara stok bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi untuk menghindari kekurangan atau penumpukan. Yang kedua ada pengendalian kualitas. Maksudnya itu melibatkan aktivitas inspeksi dan pengujian agar produk sesuai standar mutu yang ditetapkan. Selanjutnya ada pemeliharaan mesin. Maksudnya itu memastikan peralatan produksi dalam kondisi baik untuk menghindari kerusakan dan downtime. Selanjutnya ada manajemen kapasitas. Maksudnya itu mengatur kapasitas produksi agar dapat memenuhi permintaan tanpa overproduksi. Nah, yang kelima ada efisiensi dan produktivitas. Maksudnya itu dua indikator kunci atau mengukur kinerja proses produksi adalah efisiensi dan produksi. Efisiensi produksi maksudnya mengukur seberapa baik input diubah menjadi output dengan meminimalkan pemborosan waktu dan bahan. Nah, yang kedua ada produktivitas. Kita bisa menilai seberapa banyak output yang dihasilkan per unit input seperti per pekerja atau per jam kerja. Yang selanjutnya ada beberapa metode untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas antara lain yang pertama ada penerapan pengurangan limbah. Maksudnya itu otomatisasi dengan teknologi informasi, pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja. Nah, yang keenam itu ada biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya produksi ini mencakup seperti biaya tetap, biaya variabel, biaya overhead. Nah, biaya tetap itu maksudnya pengeluaran yang tidak berubah terlepas dari jumlah produksi seperti sewa gudang atau gaji manajemen. Biaya variabel adalah pengeluaran yang berubah seiring jumlah produksi seperti bahan baku dan upah pekerja harian. Dan selanjutnya ada biaya overhead. Itu maksudnya biaya tambahan yang tidak langsung terkait dengan produksi seperti listrik atau perawatan mesin. Pengendalian biaya sangat penting agar harga produksi atau HPP tidak membengkak dan harga jual tetap kompetitif di pasar. Yang selanjutnya ada yang ketujuh itu ada teknologi dan inovasi dalam produksi. Penggunaan teknologi dan inovasi membantu bisnis mencapai keunggulan kompetitif. Contohnya itu otomatisasi dan robotik. Maksudnya mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan meningkatkan akurasi Internet of Things, menghubungkan mesin dan perangkat untuk memantau proses produksi secara real time. Yang ke-8 ada produksi ramah lingkungan. Saat ini aspek keberlanjutan menjadi fokus penting dalam produksi. Konsumen dan regulator semakin memperhatikan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ke-9 ada manajemen resiko produksi. Maksudnya itu produksi tidak lepas dari resiko seperti
seperti keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin atau bencana alam. Oleh karena itu, kita perlu memanajemenkan resiko yang baik. Nah, di sini ada cara memanajemenkannya itu yang pertama diversifikasi pemasok. Maksudnya itu kita mengurangi ketergantungan pada satu pemasok saja. Nah, yang kedua itu pemeliharaan preventif. Maksudnya itu kita mencegah kerusakan dengan perawatan rutin pada mesin. Yang selanjutnya ada asuransi. Maksudnya itu kita melindungi aset dan operasi dari kerugian finansial. Yang ke-10 evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Evaluasi kinerja produksi secara rutin diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Beberapa metode evaluasi seperti analisis. Maksudnya itu kita mengukur pencapaian indikator tertentu seperti waktu produksi dan tingkat cacat. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis aspek produksi. Yang pertama, selanjutnya kita akan membahas analisis aspek produksi. Input produksi mengacu pada segala bentuk sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Input produksi seringkali menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis sumber daya yang digunakan. Jenis-jenis input produksi sebagai berikut. Yang pertama ada input alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, yang keempat ada input teknologi, yang kelima ada input keuangan, dan yang keenam ada input informasi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis input produksi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada input alam, sumber daya alam yang tersedia di alam dan digunakan dalam proses produksi, seperti tanah, air, mineral, dan energi. Contohnya lahan pertanian untuk menanam tanaman atau air untuk pengairan. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja. Maksudnya itu sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi, termasuk keterampilan tenaga dan waktu yang diberikan oleh pekerja. Tenaga kerja dapat bervariasi dari tenaga kerja tak terampil sehingga tenaga kerja maksudnya sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi, termasuk keterampilan tenaga dan waktu yang diberikan oleh pekerja. Tenaga kerja dapat bervariasi dari tenaga kerja tak terampil hingga tenaga kerja yang berkeahlian tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada modal. Maksudnya itu semua barang yang diproduksi dan digunakan untuk memproduksi barang lain, termasuk mesin, alat bangunan, dan infrastruktur yang digunakan dalam produksi. Modal yang dapat dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar. Selanjutnya ada input teknologi. Maksudnya itu penerapan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini mencakup peralatan teknologi, perangkat lunak, dan metode produksi yang digunakan. Nah, yang kelima ada input keuangan. Modal keuangan, modal uang yang digunakan untuk membeli input lain, bisa berasal dari tabungan, pinjaman, atau investasi. Yang keenam ada input informasi. Maksudnya itu data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dalam proses produksi. Selanjutnya ada fungsi input produksi. Produksi barang. Input produksi digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang akan dipasarkan. Yang kedua ada pengembangan usaha. Input produksi dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Maksudnya itu penggunaan input produksi yang efektif dan efisien dapat mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan.
Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemilihan input produksi. Yang pertama ada ketersediaan, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada kualitas, yang keempat ada keberlanjutan. Maksud yang pertama ketersediaan itu adalah input yang mudah diakses dan tersedia dalam jumlah yang cukup, biasanya lebih disukai gitu. Selanjutnya ada biaya. Pemilihan input seringkali berdasarkan biaya yang paling rendah atau yang memberikan nilai terbaik untuk uang. Selanjutnya ada kualitas input. Berkualitas tinggi dapat menghasilkan produk akhir yang lebih baik dan mengurangi kerusakan atau limbah. Selanjutnya ada keberlanjutan. Pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan semakin menjadi faktor penting dalam pemilihan input produksi. Nah, selanjutnya ada optimasi penggunaan input produksi. Yang pertama ada manajemen rantai pasok, yang kedua ada automatisasi, yang ketiga ada line production. Maksud yang pertama itu adalah manajemen rantai pasok, mengelola aliran input dan mengelola aliran input dari pemasok ke proses produksi untuk memastikan pasokan yang stabil dan harga yang kompetitif. Nah, selanjutnya ada automatisasi, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan bagian dari proses produksi yang sebelumnya membutuhkan tenaga kerja manusia. Selanjutnya ada land production. Maksudnya itu pendekatan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dengan hanya menggunakan input yang diperlukan dan memaksimalkan nilai tambah. Nah, di sini juga ada tantangan dalam pengolahan input produksi. Yang pertama ada volatilitas harga. Yang kedua ada ketergantungan pada pemasok. Yang ketiga ada pengolahan limbah. Maksud yang pertama itu harga beberapa input seperti bahan bakar atau bahan baku dapat berfluktuasi secara signifikan, mempengaruhi biaya produksi. Nah, yang kedua ada ketergantungan pada pemasok gitu. Ketergantungan yang besar pada satu atau beberapa pemasok dapat menjadi resiko jika terjadi gangguan pasokan. Nah, selanjutnya ada pengolahan limbah. Maksudnya itu input yang tidak terpakai dibuang sebagai limbah dan dapat menimbulkan biaya tambahan dan masalah lingkungan. Selanjutnya kita bahas ke jenis-jenis proses produksi. Yang pertama ada produksi terus-menerus, yang kedua ada produksi massal, yang ketiga ada produksi batch, yang keempat ada produksi pesanan, yang kelima ada produksi proyek. Nah, yang pertama tadi kan ada produksi terus-menerus. Maksudnya tuh gini, produksi berlangsung tanpa henti. Biasanya digunakan untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar secara konsisten, seperti dalam industri minyak kimia atau makanan dan minuman. Contohnya adalah produksi air minum dalam kemasan. Nah, selanjutnya ada produksi massal. Produksi dilakukan dalam jumlah besar dengan barang yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang seragam. Metode ini digunakan dalam industri otomotif, elektronik, dan pakaian. Contohnya adalah produksi kendaraan di jalur perakitan. Nah, selanjutnya ada produksi batch. Maksudnya itu produksi dilakukan dalam kelompok atau batch tertentu di masa setiap batch dapat disesuaikan sebelum bersih ke batch berikutnya. Contohnya penerapannya adalah produksi makanan olahan atau pakaian khusus. Nah, selanjutnya ada proses pesanan. Produksi ini dilakukan berdasarkan pesanan spesifik. Produksi dilakukan berdasarkan pesanan spesifik dari pelanggan. Nah, selanjutnya ada produksi proyek. Produksi proyek untuk proyek-proyek besar dan kompleks yang melibatkan banyak langkah dan waktu. Nah, di sini ada diagram alur produksi.
Diagram alur produksi adalah representasi visual dari langkah-langkah atau tahapan dalam suatu proses produksi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input diubah menjadi output. Diagram ini membantu dalam memahami aliran kerja, mengidentifikasi potensi, masalah, dan mengoptimalkan proses produksi. Langkah-langkah dalam membuat diagram alur, yang pertama ada identifikasikan dulu tahapan proses. Yang kedua, urutkan tahapan. Yang ketiga, ada gunakan simbol yang tepat. Yang keempat, ada tambahkan koneksi. Yang kelima adalah evaluasi dan revisi. Maksudnya yang pertama itu kita tentukan setiap langkah utama dalam proses produksi dari input awal hingga produksi akhir. Nah, selanjutnya ada urutkan tahapan. Susun langkah-langkah dalam urutan kronologis dari awal hingga akhir. Gunakan simbol yang tepat. Maksudnya itu kita gunakan simbol yang tepat untuk merepresentasikan berbagai jenis aktivitas, keputusan, dan aliran dalam proses. Selanjutnya ada tambahkan koneksi. Gunakan panah untuk menunjukkan hubungan antara langkah dan alur kerja dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi. Periksa diagram untuk memastikan semua langkah terwakili dengan jelas, tidak dapat diaplikasikan dan semua aliran sudah benar gitu. Nah, di sini ada apa sih keuntungan suatu bisnis ketika menggunakan aspek produksi. Yang pertama itu kita bisa melihat efisiensi biaya. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas. Yang keempat, ada kemampuan berinovasi. Yang kelima, ada pengendalian waktu dan distribusi. Yang keenam, ada keunggulan kompetitif. Yang ketujuh, ada fleksibilitas dan dalam menanggapi permintaan pasar. Yang kedelapan, ada peningkatan probabilitas. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang keuntungan jika kita menggunakan aspek produksi. Tadi kan yang pertama ada efisiensi biaya. Maksudnya itu dengan meningkatkan skala produksi dan menggunakan teknologi modern, biaya produksi per unit dapat ditekan. Produksi massal memungkinkan pembelian bahan baku dalam jumlah besar yang seringkali mendapatkan potongan harga. Nah, selanjutnya kita akan membahas analisis aspek produksi. Input produksi mengacu pada segala bentuk sumber daya yang digunakan dalam proses produksi barang atau jasa. Input produksi seringkali menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis sumber daya yang digunakan. Jenis-jenis input produksi sebagai berikut. Yang pertama ada input alam, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada modal, yang keempat ada input teknologi, yang kelima ada input keuangan, dan yang keenam ada input informasi. Nah, di sini kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis input produksi yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada input alam, sumber daya alam yang tersedia di alam dan digunakan dalam proses produksi, seperti tanah, air, mineral, dan energi. Contohnya lahan pertanian untuk menanam tanaman atau air untuk pengairan. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja. Maksudnya itu sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi, termasuk keterampilan tenaga dan waktu yang diberikan oleh pekerja. Tenaga kerja dapat bervariasi dari tenaga kerja tak terampil sehingga tenaga kerja maksudnya sumber daya manusia yang terlibat dalam produksi, termasuk keterampilan tenaga dan waktu yang diberikan oleh pekerja. Tenaga kerja dapat bervariasi dari tenaga kerja tak terampil hingga tenaga kerja yang berkeahlian tinggi. Selanjutnya yang ketiga ada modal. Maksudnya itu semua barang yang diproduksi dan digunakan untuk memproduksi barang lain, termasuk mesin, alat bangunan, dan infrastruktur yang digunakan dalam produksi. Modal yang dapat dibedakan menjadi modal tetap dan modal lancar. Selanjutnya ada input teknologi. Maksudnya itu penerapan ilmu pengetahuan
dan inovasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini mencakup peralatan teknologi, perangkat lunak, dan metode produksi yang digunakan. Nah, yang kelima ada input keuangan. Modal keuangan, modal uang yang digunakan untuk membeli input lain, bisa berasal dari tabungan, pinjaman, atau investasi. Yang keenam ada input informasi, maksudnya itu data dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dalam proses produksi. Selanjutnya ada fungsi input produksi. Input produksi digunakan untuk menghasilkan produk atau barang yang akan dipasarkan. Yang kedua ada pengembangan usaha. Input produksi dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru. Yang ketiga ada efisiensi operasional. Maksudnya itu penggunaan input produksi yang efektif dan efisien dapat mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pemilihan input produksi. Yang pertama ada ketersediaan, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada kualitas, yang keempat ada keberlanjutan. Maksud yang pertama ketersediaan itu adalah input yang mudah diakses dan tersedia dalam jumlah yang cukup, biasanya lebih disukai gitu. Selanjutnya ada biaya. Pemilihan input seringkali berdasarkan biaya yang paling rendah atau yang memberikan nilai terbaik untuk uang. Selanjutnya ada kualitas input. Berkualitas tinggi dapat menghasilkan produk akhir yang lebih baik dan mengurangi kerusakan atau limbah. Selanjutnya ada keberlanjutan. Pertimbangan lingkungan dan keberlanjutan semakin menjadi faktor penting dalam pemilihan input produksi. Nah, selanjutnya ada optimasi penggunaan input produksi. Yang pertama ada manajemen rantai pasok, yang kedua ada automatisasi, yang ketiga ada line production. Maksud yang pertama itu adalah manajemen rantai pasok, mengelola aliran input dan mengelola aliran input dari pemasok ke proses produksi untuk memastikan pasokan yang stabil dan harga yang kompetitif. Nah, selanjutnya ada automatisasi, menggunakan teknologi untuk mengotomatisasikan bagian dari proses produksi yang sebelumnya membutuhkan tenaga kerja manusia. Selanjutnya ada land production, maksudnya itu pendekatan untuk mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi dengan hanya menggunakan input yang diperlukan dan memaksimalkan nilai tambah. Nah, di sini juga ada tantangan dalam pengolahan input produksi. Yang pertama ada volatilitas harga. Yang kedua ada ketergantungan pada pemasok. Yang ketiga ada pengolahan limbah. Maksud yang pertama itu harga beberapa input seperti bahan bakar atau bahan baku dapat berfluktuasi secara signifikan, mempengaruhi biaya produksi. Nah, yang kedua ada ketergantungan pada pemasok gitu. Ketergantungan yang besar pada satu atau beberapa pemasok dapat menjadi resiko jika terjadi gangguan pasokan. Nah, selanjutnya ada pengolahan limbah. Maksudnya itu input yang tidak terpakai dibuang sebagai limbah dan dapat menimbulkan biaya tambahan dan masalah lingkungan. Selanjutnya kita bahas ke jenis-jenis proses produksi. Yang pertama ada produksi terus-menerus, yang kedua ada produksi massal, yang ketiga ada produksi batch, yang keempat ada produksi pesanan, yang kelima ada produksi proyek. Nah, yang pertama tadi kan ada produksi terus-menerus. Maksudnya tuh gini, produksi berlangsung tanpa henti. Biasanya digunakan untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar secara konsisten, seperti dalam industri minyak kimia atau makanan dan minuman. Contohnya adalah produksi air minum dalam kemasan. Nah, selanjutnya ada produksi massal.
Produksi dilakukan dalam jumlah besar dengan barang yang dihasilkan memiliki spesifikasi yang seragam. Metode ini digunakan dalam industri otomotif, elektronik, dan pakaian. Contohnya adalah produksi kendaraan di jalur perakitan. Nah, selanjutnya ada produksi batch. Maksudnya itu produksi dilakukan dalam kelompok atau batch tertentu di masa setiap batch dapat disesuaikan sebelum bersih ke batch berikutnya. Contohnya penerapannya adalah produksi makanan olahan atau pakaian khusus. Nah, selanjutnya ada proses pesanan. Produksi ini dilakukan berdasarkan pesanan spesifik dari pelanggan. Nah, selanjutnya ada produksi proyek. Produksi proyek untuk proyek-proyek besar dan kompleks yang melibatkan banyak langkah dan waktu. Nah, di sini ada diagram alur produksi. Diagram alur produksi adalah representasi visual dari langkah-langkah atau tahapan dalam suatu proses produksi yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana input diubah menjadi output. Diagram ini membantu dalam memahami aliran kerja, mengidentifikasi potensi masalah, dan mengoptimalkan proses produksi. Langkah-langkah dalam membuat diagram alur. Yang pertama ada identifikasikan dulu tahapan proses. Yang kedua, urutkan tahapan. Yang ketiga, ada gunakan simbol yang tepat. Yang keempat, ada tambahkan koneksi. Yang kelima adalah evaluasi dan revisi. Maksudnya yang pertama itu kita tentukan setiap langkah utama dalam proses produksi dari input awal hingga produksi akhir. Nah, selanjutnya ada urutkan tahapan. Susun langkah-langkah dalam urutan kronologis dari awal hingga akhir. Gunakan simbol yang tepat. Maksudnya itu kita gunakan simbol yang tepat untuk mempresentasikan berbagai jenis aktivitas, keputusan, dan aliran dalam proses. Selanjutnya ada tambahkan koneksi. Gunakan panah untuk menunjukkan hubungan antara langkah dan alur kerja dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Selanjutnya ada evaluasi dan revisi. Periksa diagram untuk memastikan semua langkah terwakili dengan jelas, tidak dapat diaplikasikan, dan semua aliran sudah benar gitu. Suatu bisnis ketika menggunakan aspek produksi. Yang pertama itu kita bisa melihat efisiensi biaya. Yang kedua kualitas produk. Yang ketiga ada peningkatan produktivitas. Yang keempat ada kemampuan berinovasi. Yang kelima ada pengendalian waktu dan distribusi. Yang keenam ada keunggulan kompetitif. Yang ketujuh ada fleksibilitas dan dalam menanggapi permintaan pasar. Yang kedelapan ada peningkatan probabilitas. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu tentang keuntungan jika kita menggunakan aspek produksi. Tadi kan yang pertama ada efisiensi biaya. Maksudnya itu dengan meningkatkan skala produksi dan menggunakan teknologi modern, biaya produksi per unit dapat ditekan. Produksi massal memungkinkan pembelian bahan baku dalam jumlah besar yang seringkali mendapatkan potongan harga. Adapun di sini aspek produksi menurut bisnis kami itu yang pertama ada input produksi. Input produksi adalah teori yang mempelajari bagaimana menggunakan atau faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang optimum. Dalam teori produksi dibahas mengenai perilaku produsen dalam menggunakan input yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Input produksi mengacu pada segala bentuk sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Kali dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jenis dan sumber daya yang digunakan. Input produksi pada pembuatan keripik pisang mengacu pada semua bahan, peralatan, tenaga kerja yang diperlukan untuk mengubah pisang mentah menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi. Pengolahan input yang baik akan sangat mempengaruhi kualitas, kuantitas, dan efisiensi produk. Bahan baku utama dari
produk kami yang pertama ada pisang, yang kedua ada minyak, yang ketiga ada bumbu, yang keempat ada topping, dan yang kelima ada kapur, yang keenam ada pisau, yang ketujuh ada wadah, yang kedelapan ada penggorengan, yang kesembilan ada kemasan, dan tenaga kerja. Di sini saya akan membahas satu persatu bahan baku utama yang tadi. Yang pertama ada pisang. Jenis pisang yang kami gunakan adalah pisang kepok. Pisang yang digunakan adalah pisang mentah yang memiliki kulit yang masih hijau. Pemilihan jenis pisang akan mempengaruhi rasa, tekstur, dan warna keripik pisang. Selanjutnya ada minyak goreng. Minyak goreng yang kami gunakan untuk menggoreng irisan pisang hingga kering dan renyah. Jenis minyak goreng yang umum digunakan adalah minyak goreng sawit. Selanjutnya ada bumbu. Berbagai jenis bumbu dapat digunakan untuk memberikan rasa pada keripik pisang, seperti garam, glaze coklat, matcha, tiramisu, karamel, dan bumbu balado. Selanjutnya ada topping. Berbagai jenis topping yang digunakan seperti keju, kacang mete, parutan kelapa kering yang dapat menambah cita rasa. Selanjutnya ada kapur siri. Kapur siri ini digunakan untuk merendam irisan pisang sebelum digoreng agar warna keripik menjadi lebih cerah dan menghasilkan getah pada pisang. Nah, peralatan produksinya itu yang pertama tadi kan ada pisau. Pisau digunakan untuk mengupas dan mengiris pisang. Nah, wadah itu digunakan untuk merendam irisan pisang, mencampur bumbu, dan menampung keripik pisang yang sudah jadi. Selanjutnya ada penggorengan. Untuk proses penggorengan keripik pisang, nah selanjutnya ada kemasan. Jenis kemasan digunakan untuk mengemas keripik pisang jenis yang akan digunakan adalah berupa plastik zipper. Selanjutnya ada tenaga kerja. Pembuatan keripik pisang melakukan proses pengolahan dari awal hingga akhir, mulai dari pengupasan pisang hingga pengemasannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses produksinya. Proses adalah cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang akan diubah untuk memperoleh suatu hasil. Sedangkan produksi sendiri adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Menurut asuransi, proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana. Proses produksi merupakan suatu bentuk kegiatan yang paling penting dalam pelaksanaan produksi di suatu perusahaan. Selanjutnya sortasi dari produk kami. Sortasi dilakukan untuk memilih jenis pisang yang layak untuk dijadikan keripik pisang yang berkualitas. Adapun proses sortasi pisang yang akan dijadikan keripik pisang yang pertama itu ada ukuran, yang kedua ada warna, yang ketiga ada tingkat, yang keempat ada kualitas. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi itu ada ukuran pisang yang digunakan sama besarnya. Hal ini dilakukan guna untuk sama besar ukuran output keripik pisang yang akan kita jual nantinya. Nah, warna itu pemilihan warna pisang yang akan dijadikan keripik pisang juga harus sama, yakni yang berwarna hijau, tidak memiliki warna kuning sedikit pun, karena akan mempengaruhi hasil keripik pisang nantinya. Selanjutnya ada tingkat kematangan. Tingkat kematangan pisang yang akan diolah menjadi keripik pisang sangat penting dan semua harus sama karena mempengaruhi hasil keripik pisang nantinya.
Dan yang terakhir ada kualitas. Kualitas dalam artian pisang yang digunakan tidak cacat. Kalaupun ada cacat pada pisang, hanya memiliki 20% kecacatannya. Di atas itu tidak bisa digunakan lagi untuk menjadi kualitas keripik pisang. Nah, selanjutnya ada pengupasan. Proses pengupasan pada pisang dilakukan dengan cara memotong kedua ujung pisang terlebih dahulu, kemudian memotong bagian kulit pisang dengan pisau. Jangan sampai terkena bagian daging pisang. Tujuan pengupasan pisang ini untuk mencegah rasa pahit serta mempermudah dalam proses pengirisan. Selanjutnya ada pengirisan. Setelah proses pengupasan, pisang dilanjutkan dengan proses pengirisan. Pisang dengan cara alat pengirisan manual dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk bentuk yang sama. Hasil irisan pisang yang tipis dan seragam akan menghasilkan keripik pisang yang renyah. Selanjutnya ada perendaman. Proses perendaman pada keripik pisang adalah proses pengirisan. Irisan pisang biasanya direndam dalam larutan tertentu sebelum digoreng. Perendaman ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada mencegah perubahan warna. Yang kedua ada meningkatkan kerenyahan setelah perendaman kapur sirih. Nah, yang pertama tadi kan ada mencegah perubahan warna. Maksudnya itu irisan pisang yang terbuka akan mudah mengalami oksidasi yang menyebabkan perubahan warna menjadi kehitaman. Perendaman dalam larutan kapur sirih dapat membantu proses oksidasi ini sehingga warna kuning alami pisang tetap terjaga. Selanjutnya ada meningkatkan kerenyahan setelah perendaman kapur sirih. Selanjutnya irisan pisang direndam dalam larutan garam untuk meningkatkan rasa gurih pada keripik pisang. Selanjutnya ada penggorengan. Proses penggorengan adalah tahap menggoreng pisang yang mentah yang akan dijadikan keripik pisang. Tahapan penggorengan keripik pisang yang pertama ada panaskan minyak terlebih dahulu. Yang kedua ada masukkan margarin. Yang ketiga ada masukkan irisan pisang, dan yang terakhir goreng hingga matang. Yang pertama tadi kan ada panaskan minyak goreng hingga mencapai suhu yang ideal. Untuk menggoreng keripik pisang adalah sekitar 160 sampai 180 derajat Celcius. Dan yang kedua ada masukkan margarin. Penambahan margarin bertujuan untuk mempercantik warna keripik pisang dan agar keripik pisang menjadi lebih renyah. Selanjutnya ada masukkan irisan pisang. Kita masukkan irisan pisang yang sudah direndam ke dalam minyak panas secara bertahap agar tidak menurunkan suhu minyak secara drastis. Nah, selanjutnya jangan kita masukkan irisan pisang terlalu banyak. Kenapa? Agar irisan pisang tadi tidak lengket. Selanjutnya ada goreng hingga matang. Goreng irisan pisang hingga berwarna kuning, keemasan, dan renyah. Penirisan dan pendinginan. Setelah penggorengan keripik pisang tadi diangkat menggunakan saringan dan diletakkan di dalam baskom berbentuk jaring-jaring guna untuk meniriskan minyak dan mendinginkan keripik pisang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan varian rasa. Setelah keripik pisang dingin, keripik pisang yang akan dicampurkan dengan berbagai rasa dan topping yang sudah disediakan, yakni ada varian rasa coklat, matcha, tiramisu, spicy cheese, dan karamel. Selanjutnya kita uji kualitas. Uji kualitas keripik pisang sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Aspek yang dinilai meliputi rasa, tekstur, aroma, bentuk.
bentuk. Uji kualitas keripik pisang sangat penting untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Aspek yang dinilai meliputi rasa yang gurih, tidak memiliki rasa pahit atau asam sedikit pun. Nah, selanjutnya ada tekstur yang renyah sehingga mudah untuk kita kunyah. Selanjutnya ada aroma. Keripik pisang memiliki aroma keripik pisang yang khas dan tidak ada bau tengik. Selanjutnya ada bentuk ketebalan irisan pisang yang seragam akan menghasilkan keripik pisang yang gurih. Nah, selanjutnya ada di pengemasan. Setelah kita lakukan uji kualitas, selanjutnya keripik pisang akan dikemas. Pengemasan keripik pisang tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk, tetapi juga sebagai alat pemasaran yang lebih efektif. Kemasan yang menarik dan inovatif dapat menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk membeli produk kita. Jenis kemasan yang akan dipakai adalah plastik zipper. Pemilihan kemasan plastik zipper ini adalah untuk memudahkan konsumen dalam menyimpan produk jika tidak habis dalam sekali konsumsi gitu. Tujuan pengemasan keripik pisang yang pertama untuk melindungi produk. Kemasan harus melindungi keripik pisang dan dari kerusakan fisik, kontaminasi dan perubahan kondisi lingkungan seperti kelembapan dan udara. Selanjutnya memperpanjang umur simpan. Maksudnya itu kemasan yang baik dapat memperlambat proses oksidasi dan menjaga kerenyahan keripik pisang. Selanjutnya ada memberikan informasi produk gitu. Kemasan harus mencantumkan informasi tentu penting seperti nama produk, berat, tanggal produksi atau tanggal kadaluarsa. Nah, selanjutnya ada membedakan produk. Kemasan yang unik dapat menarik dan dapat membedakan produk kita dengan produk pesaing gitu. Selanjutnya ada memikat konsumen. Desain kemasan yang menarik dan inovatif dapat menarik perhatian konsumen dan mendorong mereka untuk membeli. Nah, selanjutnya ada output keripik pisang. Setelah kita lakukan pengolahan keripik pisang mulai dari penyediaan pisang mentah, pengolahan sampai pengemasan, keripik pisang kita dapat kita pasarkan. Nah, di sini ada diagram alur produksi. Yang pertama itu ada bahan baku, yang kedua sortasi. Sortasi ini mencakup tingkat kematangan, warna, ukuran, dan kualitas. Nah, yang selanjutnya ada pengupasan. Selanjutnya ada perendaman. Perendaman ini juga melalui dua proses. Yang pertama kita rendam dengan kapur sirih terlebih dahulu, dan selanjutnya menggunakan larutan garam. Selanjutnya ada penggorengan, dan selanjutnya ada penirisan ataupun pendinginan. Selanjutnya ada penambahan varian rasa. Penambahan varian rasa ini sendiri tadi ada 5 varian rasa. Yang pertama coklat, matcha, karamel, spicy cheese, dan tiramisu. Nah, selanjutnya ada kita lakukan uji kualitas. Uji kualitas ada 4 yang akan kita uji. Yang pertama itu ada rasa, tekstur, aroma, dan bentuk. Nah, selanjutnya ada kita kemas, dan selanjutnya ada output keripik pisang. Demikian materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.